Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon kembali akan berdiskusi sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Yonatan Nandar. Dan di dalam video tersebut, Yonatan Nandar sedang berdiskusi dengan seorang ustadz yang mereka merupakan kristolog, yaitu Ustadz Ahmad Kainamar. Dan di dalam video tersebut, mereka sedang membahas dari Markus 10 ayat 13 sampai ayat 14. Dan dari setiap penjelasan dari Ustadz Kainamar akan sama-sama kita tanyakan kepada Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, di dalam video ini Nandar sedang mendapat penjelasan dari Ustadz Kainamar. Sebelum saya bertanya, kita baca dulu ayatnya di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 14. Pertanyaan pertama akan ada di ayat yang ke-13, bro. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Di dalam penjelasan Ustadz Kainamar menjelaskan bahwa tidak ada orang yang membawa anak. Tidak, dia melihat dalam bahasa aslinya. Tidak ada kata orang yang membawa. Yang kedua, bro, dia bilang di dalam bahasa aslinya tidak ada kata anak-anak. Yang hanya ada satu anak saja. Nah, bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Silakan, bro. Iya, thank you, bro. Kalau kita melihat teks-teks dalam bahasa asli ini, yang kita gunakan adalah Textus Receptus, jelas bahwa kita harus mengetahui dulu karakteristik dari bahasa asli. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia, selalu subjek itu dipisah dengan kata kerja. Sebagai contoh, saya mau makan. Ya, itu kan dipisah. Kami mau pergi, dipisah. Tetapi dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani kuno, jelas bahwa karakteristiknya subjek itu bisa tergabung di dalam kata kerja. Maka di dalam Markus 10 ayat 13 ada sebuah kata kerja yaitu prosfero. Prosfero ini membawa. Nah, di sini dituliskan menjadi proseferon. Kenapa berubah? Karena ada penggabungan subjek di situ. Penggabungan subjek jamak. Jadi artinya proseferon autos paidia. Ya, autopaidia. Jadi mereka membawa anak-anak kepada dia. Dia ini Yesus. Nah, jadi orang tua yang banyak yang jamak ini itu prosefero membawa gitu. Dan anak-anak mereka itu dituliskan paidia, plural. Kalau singularnya adalah paidion. Paidia adalah plural. Jadi ini teks yang sudah sangat jelas. Saya akan pertanyakan kalau beliau membahas dari bahasa asli tapi masih salah juga. Padahal hanya tinggal melihat saja gitu. Ya. Jadi demikian, bro. Thank you. Iya, bro. Thank you, bro. Kita akan sama-sama melihat di ayatnya yang ke-14, dan ini merupakan pertanyaan kedua, bro. Dan dari penjelasan ayat 14, ada satu kesimpulan yang mereka ambil, bro. Kita lihat dulu ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dari ayat 14 ini, Ustadz Kainama menjelaskan dan dia mempertanyakan, kenapa Yesus marah kepada para murid? Dan kenapa dijelaskan anak ini punya kerajaan surga? Jadi, Ustadz Kainama pertanyakan, ini anak siapa? Dan dia membawa kita untuk melihat, membawa setiap orang yang menonton untuk melihat bahwa Yesus adalah orang yang menggambarkan Injil kerajaan surga. Jadi anak ini, Ustadz Kainama menjelaskan bahwa anak ini yang memiliki kerajaan surga. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Nandar yaitu bahwa anak ini adalah anaknya Yesus yang Yesus bawa dalam pelayanan Yesus. Karena kalau dilihat di ayat 13 yang tadi mereka jelaskan, bro, bahwa tidak ada orang yang membawa. Terus anak cuma satu. Jadi, dan di ayat 14, mereka mengambil kesimpulan bahwa ini anak kandung Yesus. Apakah benar demikian, bro? Iya, thank you, bro. Kita harus tahu dulu bahwa keadaannya orang tua, orang-orang tua di sana bawa anak-anaknya untuk Yesus, bersilaturahmi bahasanya, gitu ya, untuk dijamah sama Yesus. Nah, ini kan sebuah sikap yang benar, sebuah sikap iman. Nah, pertanyaannya kenapa murid-murid harus larang? Gitu. Dan kalau kita lihat di ayat 13, itu kan jelas sikap orang tua itu membawa anaknya untuk kepada Yesus. Itu sikap yang benar dari orang tua. Dan ayat 15, kalau kita lihat bahwa anak-anak itu memberikan respon menyambut Yesus. Menyambut ini bukan berbicara hanya salam gitu ya. Bukan hanya salam saja, tapi menyambut yang benar-benar mereka menyambut ini dengan sukacita. Nah, sikap orang tua dan sikap anak yang benar ini harusnya kenapa dilarang oleh murid-murid? Nah, maka Yesus merasa terganggu dengan hal itu dan Yesus menegur murid. Justru orang yang datang kepada Yesus, menaruh percaya kepada Yesus seperti yang dilakukan orang tua, itu adalah sikap yang benar. Sikap anak-anak yang menyambut Yesus dengan bahagia, sukacita, menyambut sangat welcome. Itu adalah sikap yang benar. Sehingga Yesus berkata bahwa anak-anak seperti ini yang mempunyai kerajaan Allah. Karena kalau kita berbicara di dalam literatur Alkitab, berbicara percaya kepada Yesus, menyambut Yesus atau menolak Yesus. Hanya dua itu. Menurut Alkitab, Yesus kan adalah jalan keselamatan. Kalau menyambut Yesus, ia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Empunya kerajaan Allah. Kalau menolak Yesus, berarti tidak empunya kerajaan Allah. Itu kan literatur Alkitab. Bukan berbicara empunya kerajaan Allah, berarti anak kandung. Nggak ada hubungan. Gitu ya. Ini berbicara mengenai peran yang dimana sebagai anak-anak yang menerima, percaya, sikap percaya kepada Yesus. Kita bisa lihat di dalam Roma 8, di dalam Roma yang ke-8, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kan jelas berarti yang namanya anak-anak itu tidak selalu berbicara mengenai biologis. Ya, di sini anak-anak, Roma juga menuliskan banyak sekali bahwa anak-anak ini berbicara tentang milik. Kita milik Allah atau bukan. Gitu. Kalau kita milik Allah, maka kita pasti mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita empunya kerajaan surga, yang Yesus maksud adalah sikap dari anak-anak itu yang menyambut dan menerima Yesus.
Jadi ini sangat jelas bahwa ayat 13, ayat 14, ayat 15 di dalam Markus 10 ini jelas sedang berbicara mengenai sikap terhadap Yesus. Markus ingin menuliskan hal itu, ingin tahu bahwa sikap inilah yang sikap orang-orang punya kerajaan surga. Jadi nggak berbicara tentang anak kandung atau bukan. Itu bukan konteksnya. Dan bagi saya, jika dari awal Anda sudah menyelewengkan literatur Alkitab, Anda katakan tidak ada orang yang membawa, padahal jelas ada, jamak, lalu hanya satu anak, padahal banyak anak, itu saja sudah salah. Maka untuk ke bawahnya lagi, bagaimana bisa Anda mentafsirkan dengan benar? Dan saya agak terganggu jika mendengar bahwa Anda adalah kristolog. Ya, jadi seorang kristolog pasti akan berhati-hati dalam interpretasi Alkitab. Tidak ada sikap kristolog yang seperti itu ya. Secara mudah menyelewengkan, padahal literatur itu, teks itu sudah ada. Tetap saja diselewengkan. Nah, itu menurut saya tidak pantas untuk disebut kristolog. Demikian, bro. Ya bro, thank you bro. Jadi kalau dari awal dia sudah salah ambil jalan ya sampai kapanpun nggak akan pernah sampai di tujuan ya. Dan sudah pasti penjelasannya pasti akan tidak sesuai. Ya, thank you bro untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan. Sebelum kita menutup video kali ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video kita hari ini? Ya, saya ingin sampaikan terima kasih untuk supportnya. Dan saya berharap supaya kita bisa bersama-sama tumbuh di dalam firman Tuhan, bisa terus belajar dan selalu belajar, supaya kita memiliki iman yang kuat, seperti Paulus tuliskan di dalam Efesus, bahwa kita supaya menjadi dewasa rohani dan tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Karena kita tahu bahwa konsep yang ditulis oleh Alkitab, ide gagasan dari Allah yang ditulis dari Alkitab, di Alkitab itu sangat benar mutlak dan tidak dapat terbantahkan. Kecuali kita tidak belajar, maka kita tidak bisa menyampaikan yang benar dan kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi saya berharap dengan adanya channel ini kita boleh terus bersama-sama untuk maju bersama, bertumbuh bersama, dan semakin menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Thank you, bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.